Pertanyaan saya Bang, sebagai orang yang ahli dalam teknologi, bagaimana menurut Abang mengenai perkembangan teknologi yang menjadi bumerang bagi para penerus bangsa? Oke Bang. Oke, dari pertanyaan tersebut bisa kita bilang bahwasanya Islam, ya baik ini dalam perspektif saya bahwasanya Islam ini sangat mendukung perkembangan ilmu. Ketika rekam jejak sebelumnya, Islam ini sangat mendukung perkembangan ilmu dan teknologi. Selama ini garis bawahi bahwasanya selama membawa maslahat, membawa manfaat. Nah, mahasiswa muslim seharusnya bisa memanfaatkan teknologi. Mungkin harus tetap update dengan kemajuan teknologi. Kemudian yang paling penting adalah ketika itu tidak melupakan ajaran-ajaran nilai Islam. Nah, ini yang paling penting. Kejujuran, tanggung jawab. Nah, adab juga. Misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu dalam riset, belajar dari internet, terus menebar kebaikan, berdakwah secara kreatif dan segala halnya. Tanpa kita bisa kita juga harus memfilterisasi bahwasanya ada berita-berita. Bisa kita filter itu berita-berita hoax, jangan mudah percaya, yang mana tidak membawa kebermanfaatan. Dengan begitu kemajuan teknologi bisa sejalan dengan ajaran agama. Izin bertanya, melihat perkembangan teknologi yang menjadi bumerang bagi mahasiswa muslim, bagaimana strategi untuk membekali diri dari mudarat yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut? Terima kasih. Baik, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan menarik perhatian saya. Baik, memang teknologi ini memberikan banyak sekali manfaat, namun di sisi lain juga teknologi juga memberikan dampak negatif bagi anak muda sekarang. Apabila jika kita tidak menggunakan teknologi dengan bijak, maka itu bisa mengurangi daya pikir anak-anak muda sekarang, penerus generasi bangsa sekarang yang itu bisa mengurangi daya pikir mereka dan juga bisa mengurangi empati mereka. Jadi memang penting bagi generasi muda untuk bijak menggunakan teknologi agar tidak dikendalikan oleh teknologi tersebut ataupun sosial media. Masih izin bertanya, Islam kan sangat mendukung perkembangan teknologi di era sekarang. Jadi Bang, pertanyaannya, apa strategi mahasiswa muslim agar tetap update dalam teknologi dan menggunakan ajaran-ajaran Islam? Sekian Bang, terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat baik. Untuk teman-teman semua, supaya kita tidak diperbudak dengan teknologi, ini masalah yang sangat umum. Mungkin kita sebagai mahasiswa muslim perlu punya kesadaran diri. Ini sih yang paling penting menurut saya adalah kesadaran diri kita supaya teman-teman sekalian tidak diperbudak oleh teknologi. Gunakanlah teknologi sebagai alat bantu untuk belajar. Nah, seperti poin-poin sebelumnya saya sampaikan, gunakan teknologi ini untuk bisa bermanfaat bagi kita. Dan gunakanlah ini dengan kontrol dari diri kita, kesadaran diri kita sendiri. Nah, mungkin kita bisa gunakan untuk belajar, berbisnis, ataupun punya hiburan. Tapi jangan berlebihan, itu intinya. Buat batas untuk penggunaan dari teknologi tersebut, kemudian pilih konten-konten yang mendidik. Nah, buat teman-teman sekalian, itu mungkin tips and triknya ya. Kita bisa buat untuk belajar, jangan berlebihan, terus pilih konten-konten yang mendidik, dan juga jangan sampai teknologi ini mencuci otak kita, menguasai pikiran kita, dan juga serta waktu kita gitu. Kitalah yang harus bisa menguasai ataupun bisa mengatur penggunaan dari teknologi tersebut, bukan sebaliknya. Itu jadi tergantung dari individual kita lagi. Kita harus punya kesadaran yang tinggi untuk bisa mengatur pemakaian teknologi kita dan juga bagaimana cara pakainya kita. Ingin menanyakan tentang apa yang harus dilakukan kami sebagai mahasiswa muslim agar dapat menjadikan perkembangan teknologi sebagai alat yang membantu, bukan kami yang diperalat dan terjebak dalam pembangunan teknologi. Oke, sampai di situ pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Sebagai mahasiswa muslim, seharusnya kita punya strategi menghadapi dampak negatif dari teknologi ini. Nah, seharusnya teknologi itu bisa dibuat untuk bisa memperkaya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menambah wawasan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bisa berdakwah secara kreatif. Nah, hal yang perlu untuk mencegah dampak-dampak negatif ini ada dua. Ini yang paling penting menurut saya. Yang pertama adalah iman, yang kedua niat. Tergantung bagaimana niat kita dalam menggunakan teknologi itu, maka seharusnya teknologi itu bisa memperkembangkan lagi. Bagaimana cara kita untuk menggunakannya lebih ke dampak positif. Yang selain itu juga perlu juga kita bagaimana mengatur waktu. Ini yang paling penting, time management dalam penggunaan teknologi. Itu yang pertama, agar tidak dapat kecanduan dan tetap punya keseimbangan antara dunia, terutama dunia digital dan juga kehidupan nyata. Oke. Izin bertanya nih Bang, Islam memberikan beberapa batasan nih untuk perkembangan teknologi. Lalu bagaimana menurut Abang sendiri tentang batasan tersebut? Mohon penjelasannya Bang. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Mungkin dari semua pertanyaan ini yang paling menarik perhatian saya. Islam tidak membuat batasan gitu ya untuk melarang sebuah kemajuan, melainkan membuat sebuah batasan agar tidak menebar keburukan dan menghambat kemajuan itu sendiri. Jadi Islam itu membuat batasan di mana teknologi itu tidak dipergunakan untuk membuat suatu keburukan gitu. Misalnya untuk menjaga perkembangan teknologi, Islam itu membuat batasan untuk tidak menyebarkan fitnah gitu ya, di media sosial maupun dimanapun itu, di YouTube segala macam, di TikTok, di Instagram, tidak menebarkan fitnah, hoax gitu. Kemudian tidak untuk membuka aurat. Nah, mungkin itu poinnya. Islam itu membuat batasan bukan pada untuk bisa menghambat kemajuan tersebut. Malahan Islam itu mendorong kemajuan teknologi, namun membuat batasan pada hal-hal yang buruk untuk tidak dilakukan di sistem teknologi tersebut atau di media-media sosial. Jadi batasan-batasan itu sebenarnya penting agar manusia tetap beretika dalam berteknologi, dalam menggunakan teknologi, dan tidak kehilangan nilai-nilai moralnya, nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai kemanusiaannya di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat ini. Jadi itu menurut dari perspektif saya tentang bagaimana batasan yang dibuat Islam dalam menggunakan teknologi. Baik, sekian dan terima kasih.
saya menanggapi bagaimana tentang statement dari narasumber. Saya sangat setuju statement dari narasumber tersebut bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan akan menurunkan daya pikir mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa atau kami sendiri harus menggunakan teknologi dengan kesadaran penuh dan kontrol penuh. Sebagai contohnya penggunaan AI. Penggunaan AI itu harus digunakan hanya untuk mencari referensi, bukan mencari jawabannya. Dan kami sebagai mahasiswa juga harus menjauhi lingkungan yang buruk, yang menjarah ke perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membagikan hal-hal kecil yang sangat disukai oleh Allah. Dengan begitu, kemampuan berpikir dapat tetap terasah dan tetap terjaga. Sekian tanggapan Dari jawaban yang diberikan dari narasumber, saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi merupakan anugerah dari Allah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Namun tanpa iman, akhlak, dan pengendalian diri, teknologi bisa menjadi bumerang yang merusak moral, menurunkan produktivitas, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mahasiswa muslim perlu membekali diri dengan pengetahuan agama yang kuat, etika digital, serta niat yang benar dalam menggunakan teknologi. Islam tidak menolak kemajuan, tetapi memberi batasan agar setiap inovasi tetap berada di dalam koridor kebaikan dan kemanusiaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadikan sarana untuk beribadah, berdakwah, dan membangun peradaban yang berlandaskan iman dan takwa. Sekian dari saya, terima kasih.